Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membacanya. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami kehadiran Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan menyertai hidup kami sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Terima kasih Bapa, sebelum kami beraktivitas kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudara, terambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 5. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Sungguh luar biasa saudaraku firman Tuhan yang kita baca hari ini. Tuhan Yesus adalah 100% manusia dan 100% juga adalah Allah. Karena kita tahu dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sudah tertulis bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada ayat yang berikutnya, ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, itulah yang disebut dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan tadi menjadi manusia. Nah, oleh karena itu, dia benar-benar manusia. Kalau kita lihat sejarah kelahiran Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria, yang ayahnya adalah seorang tukang kayu, Yusuf. Nah, inilah yang diperbincangkan orang-orang yang tinggal di kampung halamannya, yakni di Nazaret. Nah, di sini dikatakan bahwa kehadiran Yesus di kota asalnya, ya. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan mereka jemaat takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, nah pertanyaannya inilah yang menunjukkan keraguan mereka terhadap kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan yang pertama, dari mana diperolehnya semuanya itu? Nah, jadi apa yang disampaikannya firman Tuhan dan bagaimana mujizat-mujizat yang terjadi yang dia lakukan itu menjadi pertanyaan bagi jemaat yang ada di kampung halamannya sendiri. Nah, kemudian dia itu pertanyaan dari mana diperolehnya semuanya itu, katanya. Nah, kemudian yang berikutnya, hikmat apa pula kah yang diberikan kepadanya? Nah, mereka tidak tahu bahwa dia adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya, jadi
sehingga sulit bagi masyarakat di desanya, di kampung halamannya sendiri untuk menerima apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Nah, mana mungkin? Nah, itu dia pertanyaannya. Mereka jadi akhirnya meragukan semuanya itu. Nah, bukankah ini anak tukang kayu? Nah, jadi latar belakangnya yang dilihat, saudaraku, siapa latar belakangnya? Memang Tuhan Yesus ketika dia masa kecilnya dia hidup bersama Yusuf dan Maria, bundanya. Ya, tetapi kehidupannya tentu seperti kehidupan anak yang lain. Dia harus bersama-sama dengan orang-orang lain. Tetapi ada hal yang melebihi, yang menunjukkan bahwa dia bukan anak yang manusia biasa. Bahwa dia mengerti semuanya firman Tuhan. Ketika 12 tahun usianya dia sudah membawa firman di bait Allah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan semuanya bagi masyarakat yang ada di kampung halamannya. Bukankah dia ini seorang tukang kayu? Nah, ini dia. Jadi diingatnya masa kecilnya ketika dia Tuhan Yesus sebagai manusia biasa sebelum dia melayani orang banyak. Dia memang persis seperti manusia 100%. Saudaraku, dia ikut melakukan, mungkin pada saat itu dia juga akan membantu ayahnya untuk membuat peralatan perkakas dari kayu. Nah, kemudian bukankah dia ini saudaranya Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Nah, ini dia orang-orang saudara yang dianggap sekandung dengan Tuhan Yesus itu. Nah, mereka itu tinggal bersama-sama kita. Apa hebatnya dia? Nah, seperti itulah dalam hati mereka. Saudara-saudaranya perempuan juga bersama-sama kita. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, mereka tidak percaya. Ini anak tukang kayu kok, apa pula hebatnya dia. Nah, sering sekali kita pun seperti itu, saudaraku. Sering kita melihat latar belakang orang lain. Ini kan dulu seperti ini, dia kan seperti itu. Aku kenal ayahnya, aku kenal ibunya, aku kenal nenek moyangnya, aku kenal latar belakangnya. Tetapi bukan firman Tuhan yang didengarkannya. Padahal yang dinyatakan Tuhan Yesus adalah kebenaran firman Tuhan, yang disampaikannya adalah firman Tuhan. Mujizat yang terjadi, yang dilakukannya itu adalah kuasa yang diberikan Bapa di surga kepadanya untuk menunjukkan bagaimana kasihnya kepada manusia, bahwa dengan datangnya Tuhan Yesus di dunia ini dia dapat menyelamatkan semua orang yang takut akan dia, yang percaya kepadanya. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus sendiri tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Nah, begitulah kedegilan hati manusia sering, saudaraku, sehingga memang sulit untuk mengikut Tuhan itu, untuk mengenali siapa sebenarnya Tuhan itu. Kita harus benar-benar paham, kita harus benar-benar mengerti bahwa Tuhan itu adalah firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Kalau tidak, barangkali kita tidak akan dapat menerimanya, tidak akan mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Yusuf, anak tukang kayu. Kalau seperti itulah penerimaan kita, maka kita sama dengan orang-orang yang sekampungnya, maka kita tidak akan layak di hadapannya, saudaraku. Mari kita renungkan firman Tuhan ini supaya kita dapat layak menjadi anak-anak kekasih Tuhan, supaya kita tidak ragu akan firman-Nya, supaya kita tidak ragu akan kebenarannya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya untuk menghakimi. Ya, yang kedua kali dia datang nanti bukan lagi menyelamatkan, saudaraku, tetapi untuk menghakimi yang benar dan yang jahat. Yang benar akan diselamatkan dan yang jahat akan dihukum. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Betapa Tuhan memang begitu sulitnya orang bisa
memahami bahwa Engkau hadir di dunia ini. Engkau adalah 100% manusia dan Engkau Tuhan yang sesungguhnya hadir di dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia supaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi karena kedegilan hati manusia, sehingga banyak orang yang sulit untuk menerima keberadaan Tuhan di dunia ini. Bahkan banyak orang yang meragukannya, bahkan saudara sekampung Tuhan Yesus pada masa itu juga ragu dan menolak Dia. Tuhan, ajari dan pimpin kami supaya kami tidak menolak Engkau Tuhan, bahwa Engkau telah hadir di dunia ini dan yang untuk kedua kalinya Tuhan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh tetap bertahan di dalam firman. Layakkan kami Bapa menjadi anak kekasih hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.